intinya adalah untuk mendapatkan keuntungan, berarti laba kan? Ya enggak? Dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Ya, kalau perusahaan asuransi ya mesti tetap walaupun dia jasa tetap mencari keuntungan. Itulah bisnis. Business is business. Jadi kalau kita sukarela, bisnis nggak itu? Kita sukarela. Sekarang kalau sosial pun itu juga bisa dikatakan bisnis karena posisinya pada titik akhir itu juga bisa menjadi suatu bisnis. Karena kan nanti mendapatkan donor kan, mendapatkan sumbangan yang akhirnya kita kelola. Itu tetap bagaimana caranya kita bisa mempunyai kelebihan yang bisa kita atur untuk kesejahteraan kita, gitu intinya ya. Itu bisnis. What is a business? Oke. Okay. Nah, kenapa bisnis itu penting? Ya, kenapa bisnis itu penting? Di dalam realita kehidupan kita sehari-hari mesti ada kan? Mesti ada kan? Nggak mungkin enggak. Ya, kalau misalnya kamu dulu belajar ekonomi, PIE, itu kan juga dia ada bisnis kan, ada suatu kegiatan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil maupun lebih besar kan, itu melakukan suatu kegiatan kan, aktivitas ya kan, aktivitas yang ngapain, yang mesti mencari untung, labanya berapa, ini berapa kan gitu ya. Ya, jadi mengapa bisnis itu penting? Karena kalau kamu baca di situ bisa dikatakan, melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan, ya, kebutuhan dan keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam sehingga konsumen merasa terpuaskan. Ya, jadi memproduksi suatu barang maupun jasa. Kamu bisa bayangkan kalau barang ya misalnya sekarang memenuhi kebutuhan dan keinginan. Butuhnya konsumen itu misalnya badannya hangat, tetapi inginnya tidak bau gitu. Maka muncul self care misalnya. Self care itu kan dia menghangatkan tapi tidak bau seperti orang tua kan gitu kan. Mungkin dulu munculnya juga dari posisi di mana misalnya kayak Bu Ayu nih, masuk angin pakai penghangat self care misalnya. Pada waktu itu misalnya Remason ya. Kok baunya gak enak sih? Mampu banget kayak nenek-nenek sih. Begitu masuk ke ruangan mesti kamu pada komplain. Bu, bau Remason. Bu, bau ini. Nah, karena kebutuhan dan keinginan-inginnya gimana? Inginnya yang wangi. Akhirnya terciptalah self care kan gitu. Ya. Jadi melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam sehingga konsumen merasa terpuaskan. Nah, akhirnya ngapain kalau puas? Dia akan berulang kali membeli, berulang kali menggunakan, loyal, akhirnya loyal kan? Dia bisa mendapatkan suatu keuntungan. Ya. Setiap kegiatan perusahaan yang berkinerja dengan baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen pasti mendapatkan keuntungan. Itulah bisnis, ya. Jadi apa yang kamu beri dan memuaskan, akhirnya kita juga akan memberikan apa yang bisa menguntungkan buat perusahaan tersebut, ya. Nah di sini mesti cerita dari itu adalah bisa perusahaan, bisa individu ya. Tapi intinya perusahaan itu adalah suatu unit kegiatan produksi, ya, yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sumber-sumber ekonomi kamu tahu sendiri, ya, berbagai macam sumber ekonomi ya. Ada tenaga kerja, ya kan, skill dan lain sebagainya. Ya, mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi di sini perusahaan konsep dari perusahaan itu merupakan konsep daripada bisnis. Apa tadi? Mencari keuntungan. Ya. Apa tadi? Memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Sehingga ngapain? Terpuaskan. Setelah puas bagaimana? Laba.
Setelah laba bagaimana? Yaitu keuntungan dari perusahaan tersebut. Itu yang bisa dikatakan bahwa itulah bisnis. Ya, oke. Nah, sekarang fungsi dasar dari bisnis itu apa? Ya tadi Bu Ai bilang tadi, mencari dan menemukan sumber bahan baku, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Nah, kira-kira gitu. Berkontribusi terhadap pihak yang berperan, misalnya manajer, pekerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. Maksudnya pekerja mendapat gaji, manajer mendapatkan ini juga, dewan komisaris sesuai dengan tugas masing-masing, termasuk dari bagi pemegang saham ya, dia mendapatkan dividen. Itu fungsi dasar dari bisnis. Sekarang tujuan dari bisnis untuk menambah keuntungan, jelas ya. Tujuannya kan itu toh, seperti Bu Ai bilang tadi, dia membuat barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sehingga konsumen puas, dan kemudian dia konsumen itu akan loyal kembali lagi ke kita sehingga kita mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, kalau perguruan tinggi, Bu, dia berbisnis enggak ya? Kalau secara dasarnya sebetulnya tidak. Tapi sekarang harus ikut berbisnis gitu. Ya. Tapi dalam bentuk yang berbeda tentunya ya. Ada sisi-sisi yang harus diikuti. Sebetulnya kalau perusahaan juga sama, cuma bedanya kalau di pendidikan itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Aturan dari Dikti, ya kan? Aturan dari L3 Dikti, aturan dari kementerian dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia posisinya kalau tidak ada subsidi, dia juga harus memikirkan bisnis, ya. Untuk menambah keuntungan, menambah produksi, menambah penjualan, menambah saham dalam pasaran dan lain sebagainya. Oke. Klasifikasi bisnis. Ya, bisnis itu ada klasifikasinya ya. Ini klasifikasi bisnis itu berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan dalam menghasilkan keuntungan. Ya, ada manufaktur, ini klasifikasi bisnis ya. Manufaktur, bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen. Kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur yaitu memproduksi barang fisik seperti mobil dan lain sebagainya. Itu manufaktur ya. Ya, berasal dari barang mentah atau komponen-komponen. Yang kedua, bisnis jasa. Ya, bisnis jasa. Bisnis yang menghasilkan barang intangible, ini kayak perusahaan asuransi, perbankan, dan lain sebagainya ya. Dan mendapatkan atas jasa yang mereka berikan. Ya, di sini misalnya konsultan, psikolog, dan lain sebagainya. Ya, intangible itu nggak bisa dilihat dalam bentuk fisik. Kemudian klasifikasi bisnis yang berikutnya adalah pengecer dan distribusi. Jadi ada manufaktur, ada bisnis jasa, ada pengecer dan distribusi. Itu adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Bisnis juga karena dapat mendapat keuntungan kan. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen. Ya, di sini misalnya waralaba dan lain sebagainya. Kemudian bisnis pertanian dan pertambangan, ya, bisnis yang memproduksi barang mentah, tanaman atau mineral dan tambang. Ini klasifikasi bisnis yang dilihat aktivitas bisnisnya ya. Jadi ada manufaktur, ada bisnis jasa, ada pengecer distributor, ada bisnis pertanian dan pertambangan. Kemudian apalagi sih Bu? Ini dalam satu negara ya, misalnya bisnis finansial, bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Ini di bursa ya. Bisnis finansial. Oke. Dia kasih saham blue chip itu yang seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, biar untung, nggak rugi seperti apa. Oke. Kemudian bisnis informasi. Ya, bisnis informasi. Ini Bayu kok, ini kok hilang.
Bisnis informasi. Bisnis informasi. Oh ya, lupa ya, sebentar. Kira-kira bisnis informasi itu apa? Satu. Ini. Oke. Kalau bisnis informasi kira-kira apa bisnis informasi? Benar. Ya, bisnis yang menghasilkan keuntungan dari penjual kembali properti intelektual. Ya, informasi ya, apa sih kalau informasi? TV ya, televisi dan sebagainya. Itu informasi kan. Utility ini seperti listrik, air ya. Bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik. Ya. Kemudian bisnis real estate, bisnis yang menghasilkan dengan cara menjual, menyewakan dan mengembangkan properti rumah dan bangunan, itu real estate. Bisnis transportasi, berarti di dalam satu negara ada berbagai macam bisnis kan. Bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Jadi ini klasifikasi bisnis menurut aktivitasnya kan. Ini menurut aktivitasnya. Ya. Ada manufaktur, ada bisnis jasa, ada pengecer, ada pertanian pertambangan, ada finansial, ada informasi, ada utility, ada real estate, ada transportasi. Oke. Nah, ini seluruhnya kalau kamu bayangkan di dalam suatu negara itu ada semuanya melakukan aktivitas bisnis. Ya, Sami, Ari. Terus di dalam berbisnis ini, dari seluruh aktivitas bisnis ini, berarti kita harus lihat lingkungan bisnisnya, ya kan? Kan mereka mempunyai suatu lingkungan yang nanti membuat si pebisnis ini, yang kita lihat dari berapa kriteria nih, ada 5 tambah 4 ya, ada 9, itu harus melihat lingkungan ini, ya kan? Kan tadi inti utama dari bisnis apa? Untung kan? Ya enggak? Berarti kalau tidak melihat lingkungan ini, maka apa yang diinginkan akan susah terjadi, ya kan? Kondisi sekarang pandemi, kamu dari sisi misalnya dari sisi banyak yang mati kan? Coba kamu lihat pada posisi pandemi, aktivitas bisnis ini mana yang banyak yang mati? Bisa kamu cek kan? Banyak kan yang akhirnya tidak berkembang gitu, malah mati. Nah, contohnya macam-macam kan? Sekarang misalnya kayak transportasi, ya nggak? Transportasi itu kira-kira rugi atau untung? Banyak ruginya kan? Tertentu misalnya Grab atau apa ya, kan orang nggak banyak pergi pada saat pandemi COVID kemarin ya, pas seru-serunya ya. Kalau sekarang mulai rame lagi kan. Orang kan banyak banyak mengurangi bepergian, sehingga justru banyak online, kayak kita nih online, akhirnya kita kan nggak pergi. Banyak hal yang menjadi merugi dengan kondisi lingkungan. Lingkungan dilihat dari sisi apa dulu itu kan gitu ya. Kayak sekarang kalau secara bisnis secara individu, misalnya sekarang UMKM itu kamu nggak ke kampus, itu tukang bakso Pak Men itu banyak drop. Ya, karena lingkungannya tidak mendukung, mahasiswa yang beli udah nggak ada kan gitu, pada online semua. Paling cuma yang kadang-kadang datang aja yang makan kan gitu. Ya enggak? Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap bisnis. Ya. Dan harus diperhatikan. Kalau tidak pengen rugi. Ya. Karena posisi inti dari bisnis tadi adalah apa? Untung. Ya kan? Bisa dikatakan itulah bisnis.
Nih, konsep lingkungan bisnis, sekumpulan faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan suatu perusahaan. Ya. Jadi faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan suatu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Ya, di mana di situ ada faktor-faktor eksternal, ya, ada politik, ada teknologi, ada sosial budaya, ada industri, ya, bisa dari internal maupun eksternal, dari mikro maupun makro. Mikro itu dari dirinya sendiri, makro dari luar, ya. Kemudian lingkungan makro terdiri dari faktor yang pada dasarnya berada jauh di luar kendali perusahaan, uncountable, ya. Jadi uncontrolled.